Shalom kekasih Kristus. Mungkin di antara kita ada yang sedang menantikan jawaban doa yang sudah begitu lama sekali. Bahkan hampir-hampir lupa apa yang menjadi pergumulan doa tersebut. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, tetaplah kita bersabar dan terus menantikan Tuhan. Karena suatu saat nanti Tuhan memberikan harapan itu muncul seperti fajar pagi hari. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami buka hati dan pikiran kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu memproses kehidupan kami agar iman kami semakin tangguh, kuat di dalam Engkau Tuhan. Terlebih Tuhan, ketika kami dituntut untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kehidupan yang menyerupai Engkau dengan menghasilkan buah roh dalam hidup kami sebagai wujud kehidupan rohani kami mengalami pertumbuhan. Kami rindu 9 buah roh itu ada di dalam kehidupan kami, termasuk kesabaran menguasai diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema lebih sabar. Firman Tuhan terdapat dalam 2 Timotius 4 ayat 5. Demikian firman-Nya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Untuk menjadi orang yang dapat melampaui keadaan dalam menjalani kehidupan saat menghadapi masalah dalam pengiringan pada Tuhan, kita juga harus memiliki sikap hidup lebih sabar. Memiliki hidup lebih sabar merupakan sikap yang penting untuk dimiliki oleh semua orang, sebab dengan kesabaran yang kita miliki dapat menghentikan permasalahan, dapat memperlambat amarah. Bahkan dengan sikap sabar yang kita miliki juga dapat meredakan amukan yang ditimbulkan karena perasaan dendam dan kebencian. Sikap sabar memang menentukan segala kebaikan dan dapat membuat keburukan berubah menjadi hal baik yang mendatangkan sukacita. Kekasih, untuk hidup dengan bersikap sabar memang tidak semudah seperti membalikan telapak tangan. Kita perlu ada latihan khusus tentang bagaimana cara menghadapi dan menahan emosi. Untuk mempunyai kesabaran dalam menahan emosi tidak hanya dimengerti dengan cara dan pengetahuan, melainkan diperlukan penerapan secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan dengan jangka waktu yang cukup lama sampai pribadi kita lebih sabar muncul secara kuat dalam diri kita. Ini dapat dipastikan akan terjadi sekalipun di awal sesuatu yang mustahil. Tetapi bila kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan menggumulinya, itu bukanlah hal yang mustahil. Dalam Yesaya 32 ayat 27 mengatakan, sesungguhnya Akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Kesabaran kita sebagai pengikut Kristus akan terlihat di saat menghadapi pergumulan yang sudah sekian lama berdoa tidak kunjung datang jawaban dari Tuhan. Melalui peristiwa ini, bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen? Apakah hatinya mulai berubah sehingga tidak lagi sungguh-sungguh dalam Tuhan? Semangat untuk melayani Tuhan pun berangsur-angsur surut dan akhirnya padam. Tidak lagi memiliki antusias terhadap perkara rohani. Kekasih Kristus, bila sikap kita seperti ini, tipe anak Tuhan yang bagaimanakah kita ini? Karena di saat doa kita tidak dijawab, seakan memaksa Tuhan untuk mengikuti kehendak kita. Padahal seringkali mendengar firman Tuhan yang mengatakan rancangan kita bukanlah rancangan Tuhan, tercatat dalam Yesaya 55 ayat 8-9. Kekasih, hal penting untuk kita perhatikan saat kita dalam berdoa, ada doa yang cepat dijawab Tuhan dan ada doa yang membutuhkan waktu lebih lama dari apa yang kita perkirakan. Sebab Tuhan memiliki waktu tersendiri untuk menjawab doa dari kita. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita dan agenda Tuhan bukanlah agenda kita. Namun waktu Tuhan akan menjadikan semuanya semakin indah. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ada beberapa alasan mengapa kita harus bersabar menunggu waktu Tuhan. Tuhan ingin supaya kita belajar lebih sabar. Kata sabar di sini diartikan tidak cepat marah saat kita ada dalam masalah. Walau dalam menghadapi peristiwa ini, kita seringkali mudah terpancing emosi dan hilang kesabaran. Demikian juga Tuhan menghendaki kita bersabar menanti waktunya Tuhan selama kita berdoa belum memperoleh jawaban. Dalam Amsal 16 ayat 32 mengatakan, orang yang bersabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota.
Untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, kita perlu melatih diri seperti seorang pahlawan, karena dalam merebut atau memperolehnya, kita membutuhkan penguasaan diri. Di sini, kita butuh memahami sejauh mana memahami arti dari sabar tersebut. Terlebih saat diperhadapkan pada situasi yang memancing emosi. Apakah emosi kita terpancing menjadi meledak? Atau kita mampu bersabar? Atau kita langsung naik pitam dan melupakan emosi? Kesabaran adalah salah satu buah roh yang wajib kita miliki. Memang tidak mudah bagi seseorang untuk menguasai dirinya dengan tetap bersabar. Entah itu bersabar menghadapi suami yang kasar, istri yang cerewet, anak yang memberontak, atau hal lainnya. Kekasih, apapun yang kita hadapi, Tuhan pasti memberi kemampuan pada kita untuk dapat melampauinya. Sekalipun kita telah lama menanti, bahkan menjadikan kita jenuh dalam menunggu. Hendaknya yang diperlukan dalam pengiringan kita kepada Tuhan adalah kesabaran. Dan untuk itu kita perlu melatih diri bagaimana menjadi orang yang penyabar. Masalah yang kita hadapi adalah salah satu ujian untuk melatih kesabaran kita. Tidak jarang kita menggunakan logika daripada memakai iman. Kita masih saja mereka-reka sesuatu dengan jalan pikiran kita sendiri, hingga pada akhirnya kita merasa putus asa dan mencari jalan pintas. Dalam peristiwa ini, kita ambil contoh dari kehidupan Saul. Saul mengalami ketakutan saat melihat tentara Filistin. Ketakutan yang begitu menekan membawa Saul mencari pertolongan kepada arwah. Bukankah tidak sedikit orang Kristen yang bertindak demikian? Tidak sabar menunggu pertolongan dari Tuhan, lalu lari mencari pertolongan di luar Tuhan. Jangan lari mencari pertolongan di luar Tuhan. Ingat, Tuhan itu maha sanggup untuk melakukan segala sesuatu di luar apa yang kita pikirkan. Satu hal yang harus kita lakukan adalah lebih sabar, dan ketahuilah bahwa kesabaran dalam diri kita membutuhkan hati yang mengasihi. Sekarang kita dalam mengiring Tuhan hendaknya memiliki sikap lebih sabar, karena dengan sikap lebih sabar kita dapat merebut dan meraih kemenangan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, di mana Engkau mengajak kepada kami agar kami dalam mengiring Engkau untuk memiliki sikap lebih sabar dalam menghadapi apapun yang terjadi dalam kami menjalani hidup ini. Tuhan, terima kasih buat renungan hari ini. Sungguh menjadi jawaban dalam doa kami agar hidup kami semakin memberikan buah-buah yang menyenangkan Engkau. Tuhan, pimpin kami agar kami mampu melakukannya. Bahkan ampuni kami ketika kami salah, ketika kehidupan kami masih terus dipenuhi dengan emosi. Saat ini Tuhan, mampukan kami ketika ujian itu datang, ketika lawatan itu melawat kehidupan kami pada hari ini. Pimpin kami, tuntun kami, biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang sabar. Dan dalam kesabaran inilah kami bisa mempermuliakan nama-Mu. Bahkan kami mampu menguasai diri kami sehingga kami bisa diberikan kemampuan untuk meraih kemenangan tersebut. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba.